All right, I'm going to choose today the topic from the text of Ephesians chapter 4, verse 1 to 6. Hari ini topik yang disampaikan yaitu Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. This is the word of God. Ini adalah firman Tuhan It is written very clear. dan ditulis dengan jelas sekali. This is about unity, the body of Christ. Nah, ini berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus. No matter we are in different part of the world, Tidak peduli kita dari mana bagaimanapun dalam dunia ini, but we follow one system, kita mengikuti satu sistem the system of the word of God, di mana sistem itu sesuai dengan firman Tuhan the knowledge of God, dan juga pengetahuan tentang firman Tuhan followed by the Holy Spirit dan juga dituntun oleh Roh Kudus in the name of Jesus, dalam nama Yesus Kristus, and the power of the blood, di mana kuasa darah Yesus Kristus and with the prayer. dan juga dalam doa. It is written continually the brothers get together Dan juga and lanjutkan pray. bagaimana saudara-saudara bisa bersatu dalam doa. I'm very happy to come as a guest of today. Ya, saya senang sekali walaupun saya datang hari ini sebagai tamu, The reason that you are prayer group, di mana alasannya karena kita dalam komunitas doa. I appreciate that each and everyone in this fellowship Ya, saya menghargai semua kita dalam komunitas ini to encourage that every time dan juga menguatkan kita dalam setiap waktu pray in the spirit, berdoa di dalam roh, pray with the word of God. berdoa sesuai firman Tuhan. So we will have the power of the Holy Spirit. Kita akan juga mengalami bagaimana kuasa Roh Kudus. So we can break every kind of bondage. Ya, kita akan mematahkan semua berupa ikatan-ikatan. Let us read the word in Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. Nah, kita akan baca dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Let us read. Mari kita baca ini. Oke. Can I read in bahasa? Yes, in Bahasa Cat. Oke, saya baca ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang penjelakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Amen. Amin. This is the worthy calling. Nah, ini adalah panggilan ilahi. There are many calls in the Bible, Banyak sekali bentuk panggilan dalam Alkitab. but this chapter speak about particularly the worthy calling of unity Dan in juga Christ. di sini dikatakan bagaimana kesatuan kita di dalam Yesus Kristus dalam panggilannya. And this particularly said that we are with unity with the Spirit, with the bond of peace. Di mana kita disatukan oleh roh dan kesatuan ikatan damai sejahtera. With that one mind, Dengan satu pemikiran, with one hope, di mana satu pengharapan, and with the calls, dan juga dalam panggilannya. with one Lord, Di one mana satu faith, Tuhan, and one baptism. satu baptisan. So that the same thing we are serving one God, one Father,
Dan juga kita above melayani all. dengan satu ayah atau bapa dan satu Tuhan. Amen. Amin. So when we want to be most important, why the unity is very important in the body of Christ. Nah, kita harus mengerti mengapa pentingnya kesatuan dalam tubuh Kristus ini. When we cannot come to one mind, one spirit with one God, Nah, karena apa? Karena kita nggak bisa satu dalam pemikiran satu Tuhan kalau tidak ada kesatuan. then the spirit of division will come into ourselves. Nah, akhirnya bisa terjadi roh pemecah terjadi di antara kita. First, we as a call as a pastors, Di mana kita dipanggil ada sebagian jadi gembala. this is the most high call above any other call in the world. Nah, inilah panggilan tertinggi dari segala panggilan dalam dunia ini. We have to be served with fear of God. Nah, kita sepatutnya melayani dengan rasa takut akan Tuhan. When we want to know into a stronger in unity, Nah, kita harus tahu bahwa kita akan lebih kuat kalau kita membangun kesatuan ini. if we want to walk together in the will of God, Kita bersama-sama bersehati di dalam firman Tuhan. three things I put in front of each and every pastor, include me too. Ya, di mana hal ini termasuk saya juga ikut sertakan dalam kesatuan ini. Number one, Pertama di with sini, our commitment pertama adalah komitmen with the will of God. dengan kehendak Tuhan. Secondly, we have to know what is the voice of God. Dan kita harus tahu apa sebenarnya hikmat Tuhan. The third thing is that we have to pray Dan in the kita, spirit. dan kita lanjut berdoa dalam roh. We not walk in the flesh. Dan kita tidak berjalan di dalam daging. That's why Paul is encouraged everyone to walk in the spirit, not carnal. Nah, di mana Paulus menekankan supaya kita hidup dalam roh dan bukan kedagingan. A carnal mind will lead into the carnal world system. Nah, kalau dalam kedagingan akan memimpin kita juga dalam kedagingan juga sesuai dengan The prinsip. spiritual mind will lead to eternity in Christ Jesus. Nah, pikiran-pikiran di mana kita dalam Kristus, kita dibawa That- juga kepada pengalaman dalam Kristus. The most important, Yang paling penting adalah the only way to pray. ya di mana kita berdoa dan berdoa dan berdoa. The prayer is bring unity. Di mana berdoa itu akan membuat kesatuan itu bisa terjadi. The prayer is the one to glorify the Father. Di mana kalau kita berdoa bersama-sama, kita memuliakan Tuhan. Nothing to do in the world. We follow the Spirit. Nah, tidak ada yang lain, hanya kita mengikuti bagaimana pimpinan Roh Kudus. But we have to live in the world as a testimony for others. Nah, kita juga akan dipimpin supaya kita menjadi satu kesaksian dalam dunia ini kepada yang lain. We are the one to be called as a call of that high priest. Nah, di mana kita dipanggil menjadi imam besar. High priest must have the knowledge of the word, wisdoms, and discernment spirit. Di mana imam besar ini sebagai imam adalah kita memiliki pengetahuan dan juga kita mampu membedakan roh. Even ourselves is not have anything in the worldly system. Di mana kita tidak terikut dengan prinsip-prinsip dunia buat. The most important to follow the will of God, to do Yang the paling penting, perfect things in grace. yang paling penting kita melakukan kehendak Tuhan dan sempurna sebagaimana kasih karunia Tuhan bekerja. The grace is the one to help to break every yoke.
Nah, di mana kasih karunia ini akan mematahkan setiap menghambat kita untuk dekat dengan Tuhan. and it bring into the perfect will of God. Di mana kita dibawa kepada kesempurnaan dalam Tuhan. And we will walk one another with the love and unity and the bond of love. Nah, kita akhirnya bisa berjalan bersama-sama, diikat oleh kasih, dan kita melakukannya sesuai itu. In this spirit, there is no divisions. Dalam roh itu tidak ada pemecahan. There is no any jealousy. Dan tidak ada cemburu satu dengan yang lain. There is no any greater one or in the positions. Dan tidak merasa satu lebih hebat dari yang lain. Only to be equal with everyone. Dan kita bisa menempatkan sama kedudukannya satu dengan yang lain. That is called the greatest, to love one another. Inilah panggilan di mana kita wajib saling mengampuni saling mengasihi satu yang lain. We are a different people in the world. Kita adalah berbeda hidup dalam dunia ini. God has called us Tuhan panggil kita to walk in that worthy calls. Nah, di mana Tuhan panggil kita kepada panggilan khusus. Not anything the world worthy call. Tidak ada yang lain. So that is very important to walk in very properly. Dan ini sangat penting di mana kita melakukannya dengan tepat. To build our fellowships. Untuk membangun hubungan kita satu dengan yang lain. In every area to equip to be work in to build the kingdoms of God with unity. Ya, di mana dalam panggilan itu kita bisa membangun kesatuan di dalam kerajaan Tuhan. The unity is very important. Kesatuan itu sangat penting sekali. You can see in chapter Acts 1 verse 14. Nah, kalau kita lihat dalam Kisah para Rasul 1 ayat 14 katakan, they will be continue with one accord. Di mana mereka bersehati. And they pray. Dan mereka berdoa. Wherever they have a unity. Di mana ada kesatuan di sana. The most important is the communication. Di mana pertama yaitu tentang komunikasi penting. In the prayer, we communicate the Father, Son, and the Holy Spirit. Dalam doa kita komunikasi dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. In practical, faith move with action. Di mana iman itu ada satu tindakan. The action is communication. Nah, tindakan itu berupa komunikasi. To plan. Untuk menanamkan. The future. How to build a strong generation. Hal yang lain di mana untuk masa depan dan buat generasi-generasi yang ada. If we are confused, kalau kita bingung dalam hal ini, we cannot lead other people. Bagaimana kita memimpin orang lain? We will lose all the young generation in future. Nah, kita bisa kehilangan di mana generasi muda untuk akan datang. The most important. Yang paling penting adalah follow the Spirit of God. Di mana mengikuti bagaimana pimpinan Roh Kudus. Follow Jesus Christ. Mengikuti daripada apa kata Tuhan Yesus. Follow our Father in the heaven. Mengikuti apa kata Bapa di surga. We will forgive one another if we have something that is incorrect. Nah, kita pun wajib saling mengampuni satu yang lain kalau ada sesuatu yang tidak beres. Everyone we are human. Di mana kita memang masih manusia. We will make a small mistake. Kita bisa sekali juga mengadakan kesalahan kecil. Or we will make a big mistake. Kadang-kadang bisa masalah besar. Let us say by the grace of God. Mari kita kerjakan ini dalam kasih karunia Tuhan. And seek for the mercy of God.
di mana kita mencari tentang kemurahan Tuhan. Each and everyone go to the will of God in prayer Di mana kita mencari apa kehendak Tuhan dalam doa. and pull down every stronghold Di mana kita bisa mematahkan setiap benteng-benteng. every negative things in our mind. Semua bentuk negatif dalam pikiran kita dipatahkan. Very, very important. Ini sangat penting sekali. When we have one mind Kalau kita dalam satu pemikiran, to follow the Father, Son, and the Holy Spirit mengikuti Bapa, Yesus dan Roh Kudus, according to the faith of Christ, di mana sesuai dengan iman dalam Yesus Kristus, to build our fellowship, di mana membangun hubungan kita satu yang lain dalam komunikasi, we will always listen to the inner spirit dan kita sentiasa mendengar apa kata Roh Tuhan dalam hati kita, to build our unity membangun satu kesatuan with stronger and stronger. dan lebih kuat dan lebih kuat dan lebih kuat. Where it will become disunity, Di mana terjadi kesatuan ini adalah the Satan will come di mana iblis juga tidak tinggal diam dan datang with the very cunningly spirit dengan roh yang licik. It will come, kill, Dia datang untuk membunuh make us to destroy. dan juga menghancurkan. If we follow the Spirit of God in unity, Kalau kita mengikuti arahan Tuhan dalam kesatuan ini, in prayer, dalam doa, there is no quarrel. dan tidak ada pertengkaran, There is no anyone can say, I follow this man or the other man to just, we are not division. nah di mana kita tidak berkata aku ikuti orang ini atau yang itu, dan kita tidak ada perpecahan. As in 1 Corinthians 1 would say that some follow Paul, some follow Apollos, some follow others. Ya, di mana 1 Korintus katakan di mana ada yang mengikuti Paulus, ada mengikuti yang lain, itu terjadi dalam 1 Korintus itu. In Romans chapter 15 verse 5 and 6 say, Dalam Roma pasal 15 ayat 5 dan 6 katakan, we live in unity, each another must be glorified. Only one thing to speak about the goodness and the mercy. ya, sebab Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengemuliakan ketekunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. As the word of God said, we are more than conqueror. Di mana firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. In Romans chapter 8 verse 37 said, we are not a normal person. We are more than conqueror in Christ Jesus. Nah, dalam Roma pasal 8 katakan kita bukan orang biasa, tapi kita adalah menjadi pemenang dan Kristus, kita lebih daripada pemenang itu sendiri. Because we pray, we have the anointing. Nah, di mana kita berdoa, When the group of people get di mana together, kelompok satu dengan lain, when we have unity di mana kita membangun satu kesatuan and pray dan berdoa in the will of God, dalam kehendak Tuhan, to listen carefully the voice of God, dan kita mendengar sungguh-sungguh suara Tuhan, no man can break our unity. dan tidak ada satu orang pun memisahkan kita satu dengan yang lain. We are rooted into the word of God, Di mana kita berakar dalam firman Tuhan, strongly firm and put our foot in that foundation. di mana kita akan kuat dan dalam fondasi ini kita tidak mudah digoyahkan. We just follow the word of God. Kita hanya mengikuti aturan-aturan Tuhan dan firman-Nya. And we know that God is with us. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu senantiasa bersama dengan kita.
When we walk in unity, Kalau kita hidup dalam kesatuan, I like to give the final word. di mana saya akan memberikan kata-kata terakhir. In the unity, Dalam kesatuan itu, walk in faith. di mana kita berjalan dalam iman. Then we will move mountain. Dan kita bisa merobohkan atau menolak gunung-gunung. Every area in our life. Semua dalam hidup kita. Because God is with us. And the power of the Holy Spirit is in us. Ya, karena Tuhan bersama kita dan kuasa Roh Kudus ada dalam kita. In John 14 verse 12. Di mana dalam Yohanes 14 ayat 12 katakan, in this call we can make a bigger, greater thing. God want to use us in the both country. Bahkan Tuhan memberikan kita satu penghiburan bahwa kita bisa mampu melakukan jauh lebih daripada apa yang Tuhan pernah buat. Let us, that Indonesian pastor and Malaysian pastors, Mari kita pendeta Indonesia dan juga Malaysia. finally we walk in faith. Di mana kita akhirnya berjalan dalam iman. And with unity. Dengan satu kesatuan. And in love. Dalam kasih. And with bond of peace. Di mana ikatan damai sejahtera. God say that I will do a greater thing in you, through you, to affect the whole world. Saya akan mengerjakan perkara-perkara besar melalui engkau, dalam engkau, dan itu berpengaruh kepada dunia ini. That is the unity brings. Inilah rencana Tuhan dalam kesatuan ini We terjadi. give all the glory to God. Kita beri kemuliaan hanya untuk Tuhan. We give all the thing, absolutely surrender in our life. Semua yang kita miliki kita serahkan kepada Tuhan. Let us, as the Father, Son, and the Holy Spirit walk together as we do so. Ya, sebagaimana Bapa, Yesus, Roh Kudus ada satu kesatuan, demikian juga kita mengerjakan hal yang sama. Let us close our eyes and pray. Mari kita berdoa dan kita tutup. Heavenly Father, Bapa dalam surga, I thank you. terima kasih banyak. You are the perfect Father in the will. Di mana engkau adalah orang tua atau ayah yang sempurna. Let us, Lord, we join together. Mari kita sama-sama untuk bersatu. To do your will. Untuk mengerjakan kehendak Tuhan. In Christ. Dalam Yesus Kristus. To break every power of the captivities. Di mana untuk merubuhkan segala roh-roh pemisah. Every power of the darkness. Segala roh-roh kuasa kegelapan. Every power of the religious spirit. Dan juga roh-roh agamawi. Every kind of disorder in our life. Semua yang bentuk tidak kesatuan dalam hidup kami. We pull down in the name of Jesus. Kami patahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Heavenly Father, Bapa dalam surga, we commit ourselves. Di mana kami komit untuk sama-sama. Diligently walk in your will. Di mana kami dengan tekun berjalan dalam kehendak-Mu. I thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Cover us with the precious blood. Di mana kami tutup bungkus dengan darah-Mu. Holy Spirit. Roh Kudus. Lead us, guide us, teach us. Nah, pimpin, ajar kami dalam hal kehendak-Mu. To root it into the Word of God, to build the unity one another we love. Di mana kami betul-betul berakar satu yang lain dan kami bertumbuh dan kami diikat oleh kasih Kristus. Let us one mind in God. Biarlah kami menjadi satu pemikiran dalam Tuhan. There is no any kind of division to bring in this fellowship. Dan tidak ada roh yang lain memisahkan kami satu dengan yang lain. We plead the blood of Jesus. Di mana kami izinkan hanya Roh Kudus lewat
darah Yesus Kristus bekerja. There is the power in the blood of Jesus. Ini adalah kuasa daripada darah Yesus Kristus. And I thank you, Lord, that you have done on the cross everything for us. Terima kasih Yesus karena Engkau sudah mengerjakannya di kayu salib. From the beginning to the end, that we thank you for your finished work in Christ. Ya, di mana Engkau sudah mengerjakan dari awal sampai selesainya, Engkau selesaikan semua di kayu salib. We declare Kami nyatakan, we are more than conqueror. kami lebih daripada sekedar pemenang. We are one spirit Di mana kami satu roh to serve the Lord in the kingdom of God. In Jesus' name we pray. di mana kami satu, di mana kami melayani dalam kerajaan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. And everyone said amen. Dan semua kita katakan amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Thank you for all the pastors of Indonesia that we are greeting, from Malaysia, from David Tabernacle, that I am Bishop Gopal, that I will see you all soon in Jakarta. Ya, salam ya dari Malaysia, dari Pastor Gopal dan juga Mbak Tuan sana, dan sampai kita bertemu di Jakarta. Amen. Amin. Amen. I'm so glad to be in this fellowship, to be with you all. Ya, saya sangat senang sekali dalam fellowship dengan kita semua sama-sama pada saat ini. I thank Pastor Indra Irwan Setiawan Saya terima kasih kepada Irwan Setiawan to introduce to each and everyone in this group. di mana untuk memperkenalkan saksi yang lain kepada semua pendeta. And I also thank that all the organization, the chairman, the vice chairman, and the body of your organization. Ya, semua kepada pengurus, ketua, wakil ketua, dan semua dalam komunitas ini. Let us walk in unity and love. Amen. Mari kita bersatu dalam hal mengerjakan ini. Let peace be with you. Di mana damai sejahtera bersama kita. Amen. Amin, amin. God bless you. Tuhan berkati kita semua. Amen. Amin. Okay, Pastor.